Karunia menikmati itu tidak perlu banyak, sedikit pun jadi, asal Anda serius dengan Tuhan, asal Anda serius dengan kehidupan, asal Anda serius dengan hidupmu, dan juga serius dengan masa depanmu. Karunia menikmati itu tidak usah tunggu sampai menumpuk, sampai banyak baru aku bisa enjoy it. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang disampaikan. Ada orang yang dikaruniai banyak harta, benda, kemuliaan, kekayaan, tapi orang itu nggak bisa dikasih Tuhan karunia untuk menikmatinya. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Mari kita sama-sama membuka di kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 12. Judulnya karunia menikmati, tema khotbah ini. Kita baca, saya bacakan ayat 1 sampai 12 dulu. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Ini sangat dalam sekali. Kalau kita baca sekilas nggak direnungkan, kita nggak akan dapat apa-apa, saya garansi. Salomo adalah seorang deep thinker. Tidak perlu seorang yang berpendidikan tinggi, dapat S2 atau bahkan PhD untuk bisa mengerti firman. Anak kecil pun bisa ngerti ini, cuman memang perlu dijabarkan. Makanya di sini butuh gembala dan pengajar. Kitab Pengkhotbah sering dihindari karena satu, kedengaran terlalu pesimis, seperti orang yang putus asa gitu, seperti orang yang tidak punya sukacita. Kedua, kitab Pengkhotbah dihindari karena sulit dimengerti, sulit untuk dimengerti. Tapi sebenarnya enggak. Kitab Pengkhotbah ini penting dalam kehidupan kita karena dia menjadi paradigma, katakan paradigma. Dan paradigma ini yang mempengaruhi kelakuan. Jadi kalau kita mau mengubah kelakuan kita, yang perlu diubah bukan kelakuan atau tindakan. Yang pertama-tama perlu diubah adalah pembaharuan akal budi kita. Paradigma harus berubah. Bahkan kata pertobatan, bertobat itu dalam bahasa Yunaninya, itu artinya berbalik arah. Kata bertobat itu sebenarnya artinya berubah pikiran. Pikiran kita itu medan perang. Di situ kalau kita salah definisi sesuatu, salah kaprah kehidupan, bisa fatal akibatnya. Ketika Yesus masuk ke hati kita, kenapa kok kita nggak semerta-merta langsung pasti happy atau bahagia? Kita memang merasa zaman Tuhan, kita nangis, terharu. Pengalaman lahir baru, masih ingat nggak? Pulang itu merasa damai sejahtera, tetapi damai itu seolah-olah sebentar saja, lalu kita ditimpa masalah, kita nggak ready pikirannya. Lalu habis itu damai itu tercuri, sukacita tercuri pula. Mengapa? Karena kita butuh diubahkan oleh firman. Medan perang kita sehari-hari itu pikiran kita. This is the battlefield. Even though sekalipun Tuhan Yesus sudah menyelamatkan rohmu, manusia roh kita sudah selamat,
Tapi kalau pikiran kita tidak tiap hari diperbaharui, kita nanti akan kecolongan. Banyak orang percaya kalau aku punya barang itu, aku pasti bahagia. Makanya dia menghalangi happiness atau sukacita yang Tuhan sudah sediakan setiap harinya. Aku kalau nanti menikah, bagi mereka yang jomblo nih, pasti kalau aku punya pacar, aku pasti super bahagia. Buktinya nanti waktu pacaran, terus tukaran, berantem melulu, gak happy juga dia. Orang yang bujangan, yang lajang, kira kalau nanti menikah dia pasti bahagia. Orang yang pernikahannya gak bahagia berkata, dulu waktu aku single, aku lebih happy. Orang miskin harta berkata, kalau aku kaya, bisa beli segala sesuatu, gak perlu mikir. Seperti orang itu, kita lu sama-sama SD, dia sekarang jadi sultan, saya jadi sultan apa ya? Susah. Dia sultan, saya susah. Nggak tentu, tolong diinterview. Orang yang hartanya sedikit, nggak happy karena iri. Kalau aku punya segala sesuatu kan pasti aku happy. Orang kaya itu kelihatannya happy, tebar pesona, tapi di rumah berantakan kayak neraka. Buktinya, sampai nanti kembali ke rumahnya, dia tetap perlu melupakan segala sesuatu dengan alkohol di kamarnya. Jadi nggak tentu. Otak kita ini bisa main trik. Kamu baru bahagia kalau kamu punya itu. Kamu baru happy kalau kamu begitu. Makanya di sini pengkhotbah ini menyelidiki atau mengotopsi hatinya sendiri. Kita lihat ayat pertama, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ya, Raja Salomo ini berkata, ada satu kemalangan yang aku saksikan di bawah kolong langit, dan ini sangat menekan manusia. Kata manusia di sini bukan menunjuk ke satu dua individu, kepada umat manusia seluruh. Ada suatu kemalangan. Kata kemalangan di sini dalam bahasa Ibraninya, ini dalam bahasa Inggrisnya aja ada satu kemalangan di sini bukan kasihan. Kata kemalangan di sini evil, ada satu kejahatan yang kulihat. Tahukah roh jahat tertawa terbahak-bahak di dalam hati orang yang nggak bisa menikmati kasih karunia Allah yang paling sederhana. Roh jahat itu betul-betul merasa dia itu berhasil atas hidup orang-orang yang masih mengingini sesuatu sebelum dia bisa merasa puas secara batiniah. Ada suatu kemalangan, ada satu evil, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, dan ini sangat merampas sukacita manusia. Ini sungguh-sungguh membuat banyak orang tidak bisa menemukan arti sesungguhnya damai sejahtera. Dan setan bekerja di dalam hati orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, sampai mereka mati nanti sebelum meninggal dunia baru menyadari semua yang kukejar itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Tapi setan tidak punya kendali atas hidup orang-orang yang hatinya diserahkan kepada Tuhan Yesus, yang hati pikirannya dipenuhi dengan Roh Kudus dan kebenaran firman. Setan tidak punya kemalangan apa-apa dalam kehidupan orang itu, baik orang itu kaya secara harta atau orang itu miskin secara harta. Setan tidak punya kuasa atas diri orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Di ayat 2, sang pengkhotbah Raja Sulaiman, Raja Salomo di sini menceritakan ada dua macam karunia, kedengarannya sama, tapi bedanya bumi langit. Karunia yang pertama adalah orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Jangan lupa kalau Anda sukses, itu bukan karena Anda hebat. Itu karena Tuhan memberimu karunia. Lalu tanya sama Tuhan, kenapa aku sukses? Untuk apa? Kalau Anda terkenal, jangan kita sombong dan kita merasa diri kita sesuatu banget. Nanti seperti Herodes, dia diangkat
Karena memang dia bertahta, dipercaya oleh pemerintah Roma untuk menjadi wakil mereka sebagai baginda atas bangsa Yahudi. Di zaman Yesus itu, tapi Herodes menyombongkan diri. Di zaman gereja mula-mula, sampai dia ditampar malaikat, cacingan badannya. Jangan pernah lupa diri, jangan jadi malin kundang. Kucing tidak boleh lupa kacangnya. Lebih tepatnya kacang tidak boleh lupa kulitnya. Ya, kacang tidak boleh lupa kulitnya. Kita jangan lupa kalau kita diangkat Tuhan. Dulu kita sersan, sekarang kita jenderal. Jangan lupa mengapa Tuhan taruh kau di sana. Dulu kita kecil, sekarang kita jadi besar. Jangan lupa. Sebab Alkitab dengan jelas berkata bahwa harta benda, kekayaan, bahkan kemuliaan bukan material. Kemuliaan itu berarti keternamaan, reputasi, nama bagus, dihormati, punya koneksi, punya pengaruh, punya dampak dalam kehidupan orang lain, dan keputusannya mengubahkan ribuan orang. Orang yang punya kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, itu adalah karunia Allah. Katakan amin. Tapi karunia yang satunya lagi namanya karunia menikmati. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginannya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi ada dua karunia. Satu karunia memilikinya, satu lagi karunia untuk menikmatinya. Dua karunia ini tidak diberikan bersamaan. Misalnya kalau kita beli mainan dulu, zaman dulu, remote control mobil-mobilan, lalu di kotaknya ditulis battery not included, lu beli sendiri baterainya. Ya, itu mainan masih belum bisa jalan, mesti secara terpisah beli baterai. Demikian pula Tuhan ingatkan kita bahwa memiliki itu satu hal. Jangan iri sama orang lain yang punya lebih, atau punya sesuatu yang tidak kau miliki. Orang yang iri sama orang lain itu berarti orang itu tidak happy sama Tuhan. Kalau Tuhan memilih untuk memberkati orang itu dengan sesuatu yang tidak kau punya, be happy untuk orang itu. Karunia itu gak bisa dipaksa. Karunia itu keluar dari kedaulatan dan kehendak Allah. Jangan kita merasa kok kamu punya ini ya, kok aku enggak. Misalnya seorang pelajar di sekolah, temennya populer, dia enggak. Jangan iri. Itu karunia, tapi jangan lupa setiap karunia juga ujian dari Allah. Pernahkah Anda melihat dahulu kala waktu Anda sekolah, dia bunga sekolah, 20 tahun kemudian Anda kebetulan ketemu sama orang itu, jadi jeleknya setengah mati. Padahal dulu kembangnya sekolah, sekarang dia bunga layu. Meskipun Anda dan saya, mungkin ada di sini orang yang merasa aku tampangnya pas-pasan, tapi pernikahan Anda bahagia. Suami Anda lebih baik, mungkin juga lebih ganteng daripada suaminya dia. Orang itu nggak bahagia, padahal zaman dulu waktu sekolah semua orang mengeluh-elukan dia. Nggak tentu kalau orang itu punya suatu karunia untuk dimilikinya, dia itu nanti akan terus-menerus diberkati. Kalau dia gagal ujian waktu dia punya itu, dia juga tidak akan mengalami kasih karunia berikutnya. Jangan pernah Anda iri dengan orang yang punya harta, kekayaan, materi, dan sebagainya. Aduh, orang itu coba lihat. Dia beli apa nggak mikir. Aku bayar tagihan aja nggak tahu dari mana bulan depan. Nggak apa-apa, happy aja. Lalu kita berkata sombong lah orang itulah, orang itu gimana lah. Jangan kita cerca orang. Siapa tahu kalau orang itu dapat kekayaan hartanya itu dari Tuhan. Siapa tahu karena orang itu kerjanya ulet, dia rajin, dan memang ada keberuntungan, Tuhan memberkati hidupnya. Kalau Anda mencerca orang yang dapatkan kekayaannya secara halal, Anda sedang menghujat Tuhan. Karena kan kita nggak tahu, kan kita belum melakukan riset kita, orang itu dapatnya dari mana. Kan 50-50, ya kalau dia koruptor ya kita bisa kecam. Tapi siapa tahu yang kita kecam itu orang benar. Cuman dia punya karunia sesuatu yang membuatmu iri. Nah kalau engkau tidak menjaga hati, kita pasti akan menghujat orang itu tanpa sadar. Karena orang itu orang benar, kita menghujat Tuhan yang memberikannya kepadanya. Be happy dong kalau lihat orang lain diberkati. Misalnya kalau ada di sini orang yang tampangnya nggak seberapa, kenapa dia itu cantik ya? Aku olahraga mati-matian, nggak makan, turun cuma 2 kilo. Dia itu makannya sungguh-sungguh kayak nggak mau saya sebut lah, hewan tertentu.
Tapi nggak naik-naik badannya, langsing, kurus, semua orang suka sama dia, cantik. Ya. Kalau Tuhan memang memilih kasih dia paras yang bagus, lebih bagus daripada tampang kita sendiri. Be happy, belajar untuk senang. Karunia menikmati itu bukan hanya untuk menikmati yang kau punya. Bisakah kita mensyukuri apa yang orang lain miliki, meskipun Anda tidak punya itu? Karunia menikmati itu juga bisa turut menikmati sukacita orang lain. Can you be happy for somebody? Orang Kristen nggak boleh iri, sungguhan nggak boleh. Itu kalau 10 perintah Allah yang namanya jangan iri hati nggak ada tuh. Tapi itu sudah tercakup di perintah Allah yang ke-10, jangan kau mengingini. Orang yang suka mengingini, nggak dapat, lalu dia nafsu, lalu dia marah, dia nggak suka hati, dia nggak terima, itu namanya orang iri hati. Iri itu adalah dosa yang sangat basi. Di mata Allah adalah dosa yang paling bodoh. Itu berarti orang itu nggak bisa melihat bahwa Allah yang memberi karunia beda-beda kepada setiap orang. Kenapa? Kau harus banding-bandingkan. Sebab orang yang hatinya suka membanding-bandingkan, dibanding-bandingkan ya mesti kalah. Kalau dari sisi hati yang suka membandingkan dengan orang lain, hatimu akan selalu merasa dikalahkan. Tapi kalau kita belajar menghitung berkat kita akan selalu merasa kita orang yang lebih dari pemenang. Orang yang bisa bersyukur untuk berkatnya sendiri dan bersyukur untuk berkat Tuhan dalam diri orang lain, orang itu hatinya paling bahagia. Bapak Ibu Saudara, ayat 2 ini mendalam sekali. Ada 2 tipe karunia. Satu, karunia memiliki. Please jangan iri kalau orang lain punya sesuatu. Dan kalau Anda memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya, jangan sombong hati, itu karunia untukmu. Itu juga ujian. Dan belajar untuk bisa menikmati. Belajar untuk bisa menikmati sedikit atau banyak yang kau punya. Belajar bisa mengelolanya. Percuma kalau orang itu bisa punya banyak bakat. Punyakah? Apakah Anda punya teman yang nyanyi bisa, gambar bisa, olahraga, sporty? Kadang-kadang kalau orang yang suka olahraga kan nilainya anjlok kan? Enggak. Dia juga juara 1 di sekolah, nanti waktu kuliah cum laude. How come ya, bahasa Inggrisnya, kok bisa ya? Some people just seem to have everything. Ada orang tertentu tuh yang rasanya punya segala sesuatu deh. Kalau kita kan lain. Kita tukang belajar, tapi jadi kutu buku. Belajarnya canggih, tapi tidak bersosialisasi. Wah, selalu semua orang pinjem PR-nya dia. Tapi nggak ada satupun cewek yang mau mendekati dia. Kalau cewek-cewek mendekati dia di sekolah, ini cowok ya ceritanya, itu pasti demi supaya dapat catatannya. Dan kalau dia diajak ngomong, hey, Bobby, mungkin Bobby namanya, kutu buku, ya. Kenapa ada orang yang pintar IQ, tapi nggak cakep dan nggak pandai bergaul? Tapi ada teman kita yang pandai sekali bergaul, Mr. Popular di sekolah. Semua orang betul-betul kepingin jadi temannya, tapi nilainya semuanya sangat beraneka ragam. Nggak membosankan seperti orang yang kutu buku ini, nilainya cuma 1 alfabet A terus. Kalau temanku itu yang Mr. Popular, itu A, B, C, D, E, F semua ada. Kenapa kok nggak ada orang yang ganteng, pinter, kaya, ya kan? Suka olahraga, sehat, kok nggak ada orang yang punya segalanya ya? Dan kalau memang ada orang yang punya segalanya seolah-olah, tapi kalau dia gaya, dia tidak mengelola, Anda nanti akan lihat, dia gagal di semuanya. Sungguhan. Kalau anak Anda punya kriteria atau anak muda di sini ya, saya bicara directly, atau kalau di sini adalah orang tua yang anaknya belum telat untuk dididik dengan benar, kalau Anda lihat anak Anda pinter semuanya, tapi malas semuanya, ini cuma bisa sedikit, itu bisa sedikit. Musik, belajar piano cuma bisa sedikit, belajar drum cuma bisa sedikit, ya, gambar juga bisa sedikit. Pinter memang, ini itu secara teknologi, tapi cuma bisa sedikit-sedikit, lebih banyak main game. Bahasa Inggris juga bisa sedikit, tapi nggak pernah bener grammarnya, dia malas belajar teorinya. Tapi kalau ada orang bule datang, orang barat gitu, wah, ceplos-ceplos dia. Tapi bahasa formal nggak bisa. Tapi kalau diajak suatu hari bisnis jadi penterjemah papanya, ya nggak mampu.
Karena bahasa ceplas-ceplos beda dengan bahasa formal. Dia nggak belajar teorinya. Chinese juga nggak bisa. Belajar bahasa daerah juga pas-pasan. Bahasa Indonesia juga salah-salah. Anda kaget nanti lihat orang yang seolah-olah pintar segala-galanya nggak jadi apa-apa. Karunia menikmati itu belajar untuk mengerti, mengakui, aku punya karunia di 1, 2, 3 hal ini. Dan aku akan tekuni sampai aku berdiri di hadapan raja-raja. Siapa cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di melayani di depan orang-orang paling top di dunia. You don't have to envy those who seem to have everything. Anda tidak perlu iri dengan mereka yang seolah-olah punya segala sesuatu. Hidup belum game over di titik ini. Coba tunggu sebentar. Kalau Anda kelola 1, 2 karunia aja, talenta 1 doang, nggak usah 2. Anda terus kelola itu jadi sesuatu. Daripada orang yang punya 5 talenta, tertidur pulas dan menyembunyikannya di bawah tanah. Karunia menikmati itu tidak perlu banyak, sedikit pun jadi, asal Anda serius dengan Tuhan, asal Anda serius dengan kehidupan, asal Anda serius dengan hidupmu, dan juga serius dengan masa depanmu. Karunia menikmati itu tidak usah tunggu sampai menumpuk sampai banyak baru aku bisa enjoy it. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang disampaikan. Ada orang yang dikaruniai banyak harta, benda, kemuliaan, kekayaan, tapi orang itu nggak bisa dikasih Tuhan karunia untuk menikmatinya. Ayat 3, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Ayat 3 ini tolong dibaca dengan pengertian bahwa orang-orang kudus di perjanjian lama tidak tahu ada akhirat. Karena itu kita nggak bisa memisahkan perjanjian lama dari perjanjian baru. Perjanjian baru itu baru ada wahyu bahwa orang mati itu menuju kepada alam yang baka dan mereka tidak mati, hanya meninggal dunia. Yesus mengutarakannya dalam sebuah perumpamaan. Contohnya, ada orang yang nanti berdiri di pengadilan dan Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal kamu, masuklah ke dalam api yang kekal itu. Itu adalah konsep baru. Itu kalau perjanjian lama, itu kalau mereka tahu, reformasi itu pemahaman mereka tentang Tuhan. Yesus berkata tentang orang-orang yang mengunjungi dia waktu dia di penjara, memberi dia pakaian, waktu dia telanjang, memberi makan. Orang itu berkata, kapan Tuhan telanjang dan kelaparan? Dia berkata, apa yang kamu lakukan pada salah satu yang paling hina ini? Yesus berkata, masuklah dalam sukacita Bapakku. Hal itu sama sekali asing bagi orang-orang seperti Salomo di perjanjian lama. Mereka nggak tahu, mereka cuma tahu semacam hanya meraba-raba, hanya mengira-ngira, pokoknya ada semacam kehidupan entah apa. Karena memang belum waktunya untuk diwahyukan, tunggu perjanjian baru. Di kitab perjanjian baru dengan jelas Yesus malah gamblang berkata, jangan gelisah. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu sudah sangat vulgar. Yesus berkata ada sorga, bahkan dia menyebut mansion, menyebut rumah-rumah besar di sana. Salomo nggak ngerti, makanya itu kalau Anda baca kitab Pengkhotbah selalu dikatakan di bawah matahari, under the sun. Karena dia nggak bisa melihat lewat itu, tembus itu, dia nggak punya wahyu. Karena itu bahasa ayat 3 ini menunjukkan bahwa maksimalnya kehidupan itu, ini bahasanya begini, jika orang memperoleh 100 anak. Zaman dulu itu masih kuno ya. Kalau zaman sekarang kan beda pikirannya, punya banyak anak, banyak pusing ya kan. Dia berkata kalau orang memperoleh 100 anak, hidup lama sampai mencapai umur panjang. Mungkin orang-orang di perjanjian lama itu semua berlomba-lomba, kalau bisa hidup selama-lamanya. Bahkan sekarang pun di dunia modern orang masih berlomba-lomba loh untuk hidup selama-lamanya. Lucu loh manusia itu. Kita operasi sana sini itu supaya kita awet muda. Kalau keluar obat yang baru yang bisa meremajakan kita, sel-selnya bisa diperbaharui, kita mau berapapun duit, asal kita mampu, kita pasti beli itu. It's okay loh. Saya nggak ngomong ini anti. Daripada orang yang biarkan hidupnya renta, tidak olahraga, tidak jaga kesehatan. Saya punya teman, ya teman saya kan usianya range-nya panjang, ada juga yang muda, tua sebagai pendeta gembala kan saya berteman dengan segala usia. Saya melihat dua tipe orang yang menjaga kesehatan, menjaga tubuhnya, merawat maksudnya,
Nanti waktu dia di umur 70, ada yang sudah harus dibopong, tapi 70 ada yang masih bisa gendong cucu. Sorry, mungkin sudah cicit nanti kali itu. Bedanya di mana? Orang yang merawat dirinya. Wanita juga sama. Wanita mesti merawat dirinya. Bukan hanya pria, pria juga. Nanti ada beda. Waktu menginjak umur 50 beda. Beda. Jangan kaget nanti kalau ada anak muda lewat, siapa-siapa tetangganya, halo Ci, Tante. Yang satu Ci sama Tante usianya 11-12. Ya, kita yang smart aja, kalau kita nggak yakin umurnya berapa, panggil Ci aja selalu, dia pasti suka. Jangan sebut orang tante atau lagi hamil ya, padahal enggak. Oh itu paling itu kesalahan yang fatal itu. Saya juga pernah melakukan jauh-jauh dulu sebelumnya. Makanya sekarang saya khotbahkan sendiri, contoh saya yang salah. Saya ketemu sama orang, oh iya berapa bulan loh? Saya enggak hamil, saya cuma gemuk. Mati aku. Suaminya lihat saya, kita mesti ngerawat, meskipun nggak pengaruh nggak masuk ke sorga, pengaruh longevity atau pengaruh dengan kualitas hidup kita di bumi. Betul ya? Tapi lucunya, konyolnya adalah orang itu mati-matian mempertahankan kehidupannya yang pasti akan menua, pasti akan mati. Mereka itu berbenah diri demikian rupa. Saya melihat ada satu lagi kawan, olahraganya setengah mati, sungguhan. Tapi nggak pernah ke gereja. Pernah mikir nggak? Bukan masalah ke gereja tuh sana pasti selamat ya, enggak. Wong ke gereja aja orang nggak tentu selamat, apalagi yang enggak. Kok lucu sih? Ke gereja aja orang masih belum tentu kalau dia nggak sungguh-sungguh, apalagi yang enggak. Di Amerika orang tinggal aja nggak tentu bisa berbahasa Inggris, apalagi kita tinggal di Indonesia tidak belajar sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang lulus, orang Indo 4 tahun pulang, Inggrisnya juga salah semua masih. Saya nggak tahu gimana dia lulus. Ke gereja aja nggak tentu dia selamat loh. Ada satu teman olahraganya mati-matian, ke gereja nggak pernah. Ada satu teman lagi, betul-betul mau awet muda, segala macam cara ditempuh supaya dia bisa hidup selama-lamanya, tapi nggak pernah sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Konyol ya, manusia mempertahankan kehidupan di sini, tapi nggak pernah mempersiapkan hidup yang kekal. Nggak pernah mempersiapkan hidup kekal. Coba saya ajak Anda membayangkan, hidup di sorga atau di neraka itu kayak apa? Coba bayangkan ya, coba bayangkan. Bayangkan 1 tahun. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. 1 tahun ada berapa kali hari Minggu? 52 minggu. Coba dikali 10 tahun. 3.650 hari, 520 minggu. Oke? Sudah 10 tahun? Lama kan? Lumayan kan? Tapi enggak juga sih. Bentar-bentar gini aja kedip mata sudah 5 tahun lalu saya baru ke Bandung lagi. Waktu itu cepat sekali berlalu. 10 tahun kali 10, 100 tahun. Wow, udah? 100 tahun dikali 10, 1000 tahun. Loh, lama sekali. Kali 10 lagi, kali 100 lagi, 100.000 tahun. 1 miliar tahun, itu berapa hari? Hitung sendiri, meledak kalkulatormu. Dan itu baru mulai 1 miliar tahun di sorga itu. Atau di neraka, coba bayangkan. Kalau Anda dibakar di lautan api itu, 1 miliar tahun kemudian dengan semua perasaan panca indera Anda itu persis seperti Anda hidup sekarang. Malah lebih dipertajam dalam segala sesuatu karena itu karena dalam kekekalan. Ada orang yang terbakar di sana, kepingin keluar, tak bisa keluar. 1 miliar tahun nggak bisa keluar. Lanjutin 1 miliar tahun lagi. Sadar lo ya, bukan pingsan. 1 miliar tahun kemudian, 1 billion years later, tetap nggak keluar, baru mulai pembakaran. Sekarang kenapa Yesus mati mengenaskan di kayu salib? Kenapa Injil diberitakan mati-matian? Karena orang akan masuk di dalam dunia sorga atau neraka. 1 miliar kali 1 miliar itu baru permulaan. 1 miliar tahun kali 1 miliar tahun itu baru permulaan. Itulah kekekalan. Nangkep sekarang Bapak Ibu? Why preaching the gospel is so important? Why Jesus died like that? Kenapa Yesus mati kayak gitu? Karena waktu
tidak akan cepat berlalu di dalam kekekalan. Tapi waktu akan selama-lamanya. Tapi anehnya manusia itu mati-matian investasi untuk hidup yang cuma satu tetes dibanding kekekalan. Kita bisa hidup sampai 90 tahun itu pun itu cuma satu tetes. Apalagi orang yang 70-80 sudah mati, itu cuma satu tetes. Kita investasi mati-matian untuk 70-80 tahun ini, gua harus se-happy-happynya. Kalau gua nggak happy, gua bunuh diri. Demi 70-80 tahun, misalnya kalau 70-80 tahun saya nggak happy, asal saya punya pahala di sorga, saya diselamatkannya, saya rasa ketebus kok ya. 70-80 tahun yang penuh merana, pasti tertebus dengan 1 miliar tahun kali 1 miliar tahun, yang penuh dengan pahala. Ketebus nggak? Ketebus nggak? Mau nggak Anda misalnya kalau naik pesawat, Anda masuk pesawat yang kayak stasiun bis begitu, wah desak-desakan, ya. Saya pernah naik satu maskapai, nggak usah sebut mana atau di mana, saya kan kemana-mana. Waktu kaki saya keluarkan, kerang, karena kaki saya panjang. Duduk di ekonomi yang pendek begitu, saya keluarkan kakinya, kerang. Itu cushionnya ikut keluar. Itu luar biasa. Ya. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah pesawat, keluar itunya lah. Apa? Cuman saya punya, cuman saya apa punya? Apa? Ini loh. Ternyata malfungsi. Saya bilang, Tuhan, bawa aku selamat sampai tujuan. Tapi kalau Anda naik pesawat itu 8 menit aja, sisanya 10 jam perjalanan Anda di upgrade first class. Mau enggak Anda naik itu? Pengalaman cuman nggak enaknya itu cuman 7-8 menit. Diganti Anda naik first class 10 jam kemudian. Sorga itu kayak itu. Hidup di dunia itu 7-8 menit itu. Jangan invest mati-matian untuk sesuatu di sini dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba lihat ayat 3, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Ayat 6 ini, kesenangan di sini bukan kesenangan dosa, tapi kenikmatan Allah. Buat apa dia hidup 2 kali 1000 tahun, tapi dia tidak menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya? Yesus berkata begini, keturunan Daud, keturunan Salomo juga. Suatu hari dalam satu ayat merangkum semua pengetahuan Salomo, dia berkata, buat apa engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu? Berapa banyak orang demi 7-8 menit telah menyangkali berkatnya di akhirat 1 miliar kali 1 miliar tahun kemudian. Demi 7-8 menit penuh keegoisan. Atau 7 dan 8 menit dia tidak mau kenal Tuhan. Dia meringkuk di api dan lautan api. Yang saya maksudkan bukan Bandung menjadi lautan api. Yang saya maksudkan adalah api neraka. Demi 7-8 menit pleasure of sin, kenikmatan dosa, bukan kenikmatan Allah, dia tidak akan bersama dengan Kristus sang anak domba Allah, tapi akan berada di dalam belerang itu selama-lamanya. 1 miliar tahun kali 1 miliar. Dan nanti waktu itu di dalam sorga maupun neraka, segala sesuatu lebih nyata daripada hidup kita sekarang ini. Karena kita tidak jadi Casper yang gentayangan, tapi panca indera kita bukan hanya dikembalikan, dipertajam dalam tubuh kemuliaan di sorga, atau tubuh binasa di neraka. Saya ingin kita melihat bahwa gereja itu tidak main agama. Karena bagi orang Kristen ini bukan roh agamawi, tapi jalan keselamatan. Why church is important? Karena kita membangun kerohanian, membangun sesuatu lebih daripada latihan badani yang sementara sifatnya. Kita membangun sesuatu yang sifatnya kekal. Dan apapun yang kita lakukan dalam gereja, tujuannya adalah untuk kekekalan. Tujuan dari kami menggembalakan Anda itu bukan supaya Anda jadi orang happy di dunia saja, berhasil di sini, tetapi menjadi orang-orang yang kenal Tuhan dan punya hidup yang kekal. Segala jerih payah manusia
adalah untuk mulutnya, ayat 7. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Bapak Ibu Saudara, coba tangkap ini dulu. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, tapi kita menyangkali yang terpenting dalam hidup kita, yaitu jiwa kita. Sekarang kita kembali ke kehidupan ini, ayat 7 sekali lagi. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Jadi kita bisa melihat bahwa apapun yang kita bisa miliki dan nikmati secara jasmani, itu nggak tentu akan membahagiakan hati. Jeripaya manusia adalah untuk mulutnya. Kebahagiaan yang sifatnya bisa kita rasakan di dunia ini, yang kita bisa jamah, kita bisa cicipi, kita bisa cium, itu semuanya sementara sifatnya. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Ilusi yang ada di dunia adalah ada orang-orang yang seolah-olah punya segala sesuatu. Mereka disebut dalam bahasanya pengkhotbah di ayat 3, jika orang memperoleh 100 anak, hidup lama sampai mencapai umur panjang, kalau perlu 2 kali 1000 tahun dia hidup lagi, hidup selama itu nggak tentu jaminan bahwa orang itu pasti happy. Some people have the outward signs of a happy life. Ada orang tertentu yang menunjukkan tanda-tanda dari luar kelihatannya, faset atau tampak luarnya kelihatannya orang itu happy banget. Tapi nggak tentu. Hatinya bisa kosong dan hampa. Nggak tentu. Karena itu hati-hati dalam kita membangun hidup kita. Jangan kita definisikan bahwa happy itu apa yang dipakai oleh orang, apa yang dibeli oleh dia. Happy itu berarti orang-orang yang mengelilingi dia. Hati-hati, happy itu gak ada hubungan dengan semua itu secara langsung. Itu tambahan saja. Jangan sampai kita berkata, aku kalau punya itu baru aku happy. No, happy tidak perlu nunggu. Sekarang juga dengan sedikit maupun dengan banyak, kalau hati kita di tempat yang tepat, kita bisa bahagia penuh. Happy tidak usah dicari. Bahayanya di sini, ini ilusinya. Kita yang sebelah sono, sebelah sini, kita nggak ngerti dunia mereka, tapi kita sangat cemburu dan iri dengan dunia orang-orang ini. Kita berkata, kalau aku punya orang itu kalau aku punya ini yang dia miliki, punya itu yang dia punya, aku punya ini dan itu yang orang itu miliki, aku pasti happy. Itu asumsi. Karena orang itu yang di sebelah sono, yang punya semua itu, dia juga nggak happy. Dia juga lihat orang lain. Kan lucunya manusia lihat manusia, yang kita liatin itu lihat orang lain pula. In this world, di dunia ini tanpa Kristus, no one is happy. Tidak ada orang yang menikmati hidupnya. Jangan-jangan waktu orang itu lagi stres, ya, ngalami jerat hukum misalnya dan sebagainya, mungkin dia juga iri sama Anda. Padahal di mata Anda tidak punya apa-apa. Dia mungkin berkata, kalau aku dulu hidup lebih sederhana, enak ya, nggak sestres ini hari ini. Lucu ya, sana nunjuk situ, aku happy kalau jadi seperti dia. Yang sini nunjuk sana, kalau aku berhenti sampai titik itu kan aku lebih happy. Semua orang di dunia ini penasaran, tidak ada satupun yang menikmati. Itulah kejahatan atau kemalangan yang Salomo temukan di bawah matahari. Setiap orang merana, kecuali mereka menemukan kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nangkep ya, yang single gak usah merasa begini. Saya juga gak doakan supaya Anda jomblo forever. Tapi Anda gak usah berkata, kalau aku married, aku pasti bahagia. Coba interview, gak usah jauh-jauh. Tanya orang-orang yang pernikahannya gak bahagia, di sini aja ada. Kalau mereka bisa kasih saran, Dek atau Nak, lu jangan tergesa-gesa, pilih yang benar. Kalau seperti tante ini tante beneran. Sudah gak bisa, nyesel juga telat. Tante dulu lebih happy waktu umur-umurmu. Cuman mereka gak mau ngaku aja, pendetanya yang sekarang bocorkan. Gak tentu. Jadi gak usah kita itu iri sama siapa-siapa. Lebih baik kita menikmati kesenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, daripada kita terus ngiri sama orang-orang yang apa yang orang lain punya.
Segala jeripan manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Apapun yang mulutmu bisa rasakan, semuanya itu hanya kedagingan. Keinginan orang itu tidak tentu puas. Ayat yang ke-8, karena apakah kelebihan orang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Ayat 9, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dengan cepat saya jelaskan. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Bapak Ibu, ada suatu hikmat yang Salomo ajarkan. Kita bisa punya karunia menikmati tanpa harus memilikinya. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Yang kau lihat, tidak perlu kau bernafsu untuk memilikinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa. Kalau kita itu tidak bisa beli kamar hotel semalam berapa ribu dolar maksudnya, dengan view seperti apa, view misalnya lautan lepas dan sebagainya. Ngapain lewat kamar hotel? Pergi aja langsung ke pinggir pantai, Anda lihat itu for free. Karena kita bisa menikmati tanpa harus membeli. Manusia itu hatinya itu suka mempersulit diri. Yaitu dia harus beli sama seperti orang lain baru dia happy. Setelah dia cicipi ternyata ya sami mawon tuh sama aja. Bapak Ibu Saudara, karunia menikmati itu tidak harus memilikinya. Gak perlu. Saya diundang di rumah seorang teman. Rumah besar. Wow, nikmati. Saya gak perlu iri, aku kalau bisa punya rumah kayak begini. Lalu masuk di dalam segala macam hutang yang tidak perlu terjadi. Gak harus. Kita juga harus mawas diri dengan kemampuan kita. Nah, kita makan, minum situ. Kalau asal hatiku bisa happy untuk keluarga ini, saya juga bisa turut menikmati yang mereka nikmati. Kita makan, minum bersama-sama di rumahnya, kami dijamu. So happy. Setelah itu saya baru sadar, kok bisa ya saya itu bahagia untuk orang lain, padahal ini bukan milik saya. Wow. Saya bilang, bagus ya rumahnya. I'm very happy for your family. Nah, kita makan minum bersama di sana. Tidak perlu hatimu tuh penasaran. Lebih baik melihat saja. Apa yang kau lihat, hatimu jangan nafsu ngikuti mata. Kalau Anda lihat sesuatu, harus menikmati, nggak perlu. Misalnya teman Anda punya satu kendaraan yang baik, bagus, ya kan? Lalu Anda disuruh naik di situ, Anda nggak disuruh naik pun be happy for him. Jangan Anda baru bahagia kalau Anda turut bisa menikmatinya. Kenapa Anda tidak bisa menikmati kalau orang lain bahagia? Nggak apa-apa. Tapi kalau Anda diizinkan untuk mencoba mobilnya misalnya, kalau ada di sini yang hobi mobil atau kendaraan, Anda masuk ke sana, ya senang tuh dia. Nggak usah dalam hati, gini aja gaya. Itu kelihatan orang siriknya. Atau Anda sendiri punya cita-cita suatu hari aku mau punya mobil seperti ini. Ngapain sih mempersulit diri, ngapain buat hidup itu susah? Hidup itu kurang susah apa? Kenapa kita mempersusah, menyusahkan diri kita sendiri lebih? Apa yang kau lihat, tidak perlu kau sungguhan nikmati. Just be happy untuk orang lain. Dan lebih baik melihat saja apa yang kau lihat. Hatimu itu jangan mengejar dengan nafsu ke situ. Cukup katakan itu adalah berkat orang lain. Misalnya kalau Anda melihat seorang lawan jenis yang cantik sekali, atau ganteng pol. Orang Surabaya bilang gitu. Ada kecantikan, kegantengan, yang bahkan Anda tidak perlu nikmati. Lihat saja dan be positif. Yang positif, wah puji Tuhan. Jangan menoleh lagi kedua kali dan merenungkan. Jangan takut sama orang cakep. Jangan takut hatimu nanti bernafsu. Kenapa sih kalau kita melihat satu orang yang cakep itu kita harus pikirannya sensual? Haruskah? Haruskah hatimu mengikuti dengan nafsu apa yang matamu sempat lihat? Lain cerita kalau matanya lihatnya gini loh, tadi kelihatan. Nah, yang kedua itu sudah nafsu. Yang pertama lihat kan nggak sengaja. Apa yang matamu lihat tidak perlu pikirkan sesuatu yang seksual. Aku takut pastor, nanti kalau aku udah jaga hati nanti aku sendiri jadi ilfil sama suamiku. Kenapa? Karena lihatannya drama Korea terus. Nanti saya sudah jadi nggak selera sama suami sendiri atau sama istri sendiri.
Kenapa sih apa yang kau lihat kau ingin miliki? Kenapa hatimu tuh selalu harus memburu matamu? Why hati harus ikut-ikutan? Gak bisakah kalau kita lihat orang cakep, kita ngomong dalam hati kita, kecakapan ini bukan untuk aku. Kecakapan ini bukan milikku, dan Tuhan tidak takdirkan kecakapan ini untuk saya nikmati. Jadi kalau ada orang cakep, bersyukurlah ada orang cakep. Udah gitu aja, gak usah mikir sensual. Halo orang cakep, nah gitu aja. Gak tentu dia harus menjadi milikmu. Gak tentu dia harus menjadi milikmu. Mau tahu nggak, orang yang lihat orang cakep, dia tahu orang cakep itu nggak mungkin jadi miliknya, tapi dia kepingin memilikinya. Hatinya sudah bernafsu, tapi dia nggak mampu. Mau tahu nggak? Dia yang pasang di profilnya. Padahal sudah bersuami, bin Yun Yun bin Bibimbap siapa itu? Mikir dong, suaminya mikir apa? Sorry kalau saya ngomong gini bukan pengalaman pribadi, istri saya tidak pernah pasang profil siapa-siapa. Itu kelihatan, kalau memang tidak pernah, itu bukan milikmu, dan kecakapan itu tidak ditakdirkan untukmu. Ngapain juga kau pasang? Seolah-olah jadi iming-iminganmu, begitu. Jadi kenikmatanmu akan suamimu berkurang gara-gara Yun Bin itu, sama Bihun dan Suun itu, Rawon Siwon dan Mimon. Nggak usah gitu, nggak usah begitu. Kenapa sih hatimu tuh harus, kalau kita melihat sesuatu gitu, kalau nggak tahan ya nggak usah nonton yang drama-drama gitu. Tapi kalau nonton begitu yang tahan mental lah. Ya ini cuma drama. Dan Anda lihat cakep, ya sudah nggak perlu Anda noleh lagi. Ya dan memang itu bukan cakapan untukku. Seorang laki-laki kelihatan perempuan yang wah gimana, wow gitu. Baik dia punya pacar atau enggak, baik dia sudah punya istri atau enggak. Apakah salah kalau kita tiba-tiba mengagumi, wow cakep sekali? Enggak sih. Cuma enggak ada keinginan hati itu memburu itu dan berkata, she has to be mine. Dia harus menjadi milikmu, enggak. Dan juga enggak tentu kalau sampai sungguhan she is mine, kalau dia sungguh-sungguh menjadi milikmu, akan cocok kalau enggak berantem dan cerai dalam waktu sebulan. Nggak harus hatimu itu memburu dengan nafsu. There are some beauty, ada beberapa kecakapan yang tidak perlu kau nikmati. Cukup kau bersyukur ada orang yang cakep. Puji Tuhan, dia memberi kecakapan. Puji Tuhan, just positif aja. He's a good looking person. Fine by me, doesn't affect me. Doesn't affect me. Bisa nggak kita kayak gitu? Nah, Salomo berkata, kalau kamu bisa jaga mata seperti ini, apapun yang kau sudah miliki, kenikmatannya akan bertambah-tambah dalam hidupmu. Paham Bapak Ibu Saudara? Kayak saya kasih 3 poin ini untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan. Karunia menikmati nomor 1. Manusia menimbun banyak harta, tapi tidak berkesempatan menikmati semuanya. Jadi itu satu fakta dulu yang saya sebutkan, bahwa manusia, semua orang di dunia ini, kalau bisa punya lebih, dia pasti mau punya lebih. Tapi saya ingatkan, Tuhan sudah peringatkan, bahwa Tuhan berjanji kita tidak akan pernah berkesempatan menikmati semuanya. Tidak akan. Jadi apa yang kau timbun, tidak akan kau nikmati semuanya. Karena itu jangan sampai kita itu mengira bahwa di hidup ini kita harus menikmati segala sesuatu. It's not true. Karena kita hidup di perjanjian baru, kita tahu bahwa masih ada kehidupan kekal setelah kita meninggal dunia. Carilah pahala di sorga. Jangan tumpuk kekayaan di dunia dan jangan beritahu diri sendiri, aku harus punya bucket list, menyenangkan diriku semaksimal mungkin sebelum aku mati. Lucu, hidupmu dan hidupku di dunia ini cuma 7-8 menit saja. Dalam kacamata kekekalan, bahkan 7-8 menit pun tidak ada dibandingkan 1 miliar kali 10 miliar tahun berikutnya. You don't have to make yourself the happiest man in life, this life. Tidak harus. Layani Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. 2, lebih baik menikmati kepunyaan sendiri daripada mengingini apa yang belum kita miliki. Jangan fokus kepada apa yang kau belum punya.
Tapi minta sama Tuhan karunia. Sedikit atau banyak yang aku miliki, setiap orang karunianya berbeda. Sama-sama mintalah karunia untuk bisa menikmatinya serta mengelolanya. Minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih aku hati untuk bisa menikmati itu. Aku tidak harus iri dengan keluarga lain. Kadang-kadang iri itu juga bisa terselubungkan dengan sesuatu yang rohani. Kalau nggak hati-hati di dalam gereja juga bisa melakukan kesalahan yang sama dalam hubungan-hubungan pelayanan. Di sini ya ada orang-orang yang punya papa mama kurang baik. Tapi kalau Tuhan takdirkan Anda lahir di keluarga itu, bersyukurlah untuk papa mamamu dalam segala kekurangannya. Anda tidak perlu merasa, oh aku ada kata aku punya papa seperti papanya dia. Meskipun itu nggak kedengarannya nafsu, tetap itu salah. Makanya saya sangat hati-hati dengan orang-orang yang manggil saya papa, mama, papa dan sebagainya. Daddy dan sebagainya. Saya sangat hati-hati. Apakah itu luapan karena dia ingin melayani Tuhan supaya dia bisa mengerti kasih Yesus lebih, atau karena dia kurang kasih, dia cari pada saya, padahal saya tidak bisa memberikannya. Why not go back to your home dan dalam hati ngomong sama tentang Papa Anda, I have forgiven you. Dan belajar untuk respect dan hormati. Ayahmu di rumah itu yang tidak sempurna itu, dia yang terbaik karena Tuhan memberikan kepadamu. You don't need any other daddy. You have one already. Saya punya banyak anak rohani, I know. Tapi saya ingatkan bahwa mereka itu anak orang, bukan anak saya. Saya fokus dengan apa yang sungguh-sungguh saya miliki, itu pun titipan ilahi. Vanessa, Warren, Jeremy. Mereka lah anak-anak saya. Saya tidak fokus mencoba cari anak-anak rohani, karena saya bukan Abraham, anakmu nanti sebanyak di langit. Supaya saya dapat banyak anak, supaya saya merasa lebih gimana, saya lebih fulfill gitu, saya lebih puas batinnya sebagai seorang ayah. Lepas dari 3 anak saya tidak bisa menjadi lebih daddy lagi di dunia ini. Saya belajar untuk fokus dengan apa yang Tuhan sudah taruh in my plate, di piring saya. I am thankful for that. I'm thankful for that. Bapak ibu saudara, fokuslah agar Anda bisa nikmati sedikit maupun banyak yang kau punya, sempurna atau yang gak sempurna yang Anda miliki. Lebih baik menikmati kepunyaan sendiri. Selalu ingatkan, mungkin mobilku bukan Rolls Royce maupun Mercy. Kucing pun ada 2 tipe. Ya, kucing pun ada yang mata kucing, ada yang kucingnya panther. Saya nggak akan iri sama mobil lu. Mobil ini bebas utang. Terus kasih plester, kasih apa namanya, stiker di belakangnya. Tolong ditabrak, saya sudah lunas kok utang mobilnya. Kan ada stikernya, tulisannya jangan ditabrak. Gua belum lunasi. Tulis ini, tabrak sedikit nggak apa-apa, sudah lunas kok. Uang sendiri. Nggak usah iri sama harta. Mereka bisa liburan. Nggak usah iri. Nggak usah iri dengan orang yang bisa beli apa makanan yang ditabur emas. Pernah lihat nggak? Saya juga pernah makan itu. Pernah makan, bukan karena saya beli, tapi saya dibeliin orang. Saya makan, nggak enak kok. Lebih enak pencok karedok. Sungguh, you don't have to buy what other people can buy. You buy what you like. Beli yang kau sukai. Asal itu halal dan baik dan Anda mampu membelinya, belilah itu demi kenikmatanmu dan nikmatilah. Setiap level itu ada kenikmatannya sendiri yang bisa dibeli oleh orang-orang sesuai kemampuannya. Fokus pada yang kau miliki lah. Gak usah mengingini apa yang orang lain punya yang tidak kau miliki. 3 yang ini penting ya, karena ini ayat yang terakhir tadi, ayat 12. Siapakah yang dapat mengatakan pada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Daripada fokus membahagiakan diri, persiapkanlah dari sekarang penerus kita sesudah kita, sebab yang maha kuat sanggup menjaga. Ayat yang ketiga, ini dari ayat-ayat terakhir yang kita baca sampai ayat 12. Hidup itu punya misi, dan kita semua akan meninggal dunia. Tuhan peringatkan, kalau kita pegang perusahaan atau kita punya pekerjaan, minimal kalau kita hasil kerja kita di rumah kita yang kita kelola, itu semua harus diteruskan ke seseorang. Kalau kita adalah seorang hamba Tuhan, kita juga harus memikirkan dalam pelayanan penerus-penerus kita. Yang penting itu dalam karunia menikmati, karena kita tidak bisa hidup forever di dunia. Persiapkan orang-orang selanjutnya. Ini kenikmatan yang kita bisa bawa mati. Sekalipun orang meninggal dunia tidak tahu apa yang terjadi di dunia, tetapi Tuhan berjanji orang yang mempersiapkan penerus
legenda orang itu akan terus. Warisannya akan dilanjutkan. Makanya itu karunia menikmati tidak berhenti sampai kuburan. Sebab apa yang kita bangun di hidup ini, kalau Tuhan belum datang, kita harus mempersiapkan penerus sesudah kita, yang bisa melanjutkan apa yang selama ini kita telah bangun pelan-pelan. Persiapkan dari sekarang penerus kita sesudah kita, sebab yang Maha Kuat sanggup menjaga. Anda dan saya punya misi dalam hidup ini. Bagi yang punya anak, perhatikan cara Anda parenting. Daripada Anda menumpuk sesuatu atas nama apa, demi anak-anakmu, tetapi Anda tidak pernah mempersiapkan anak Anda beneran, semua yang ditumpuk itu seperti Salomo, karena dia tidak mempersiapkan putranya. Dia terlalu sibuk, istrinya 1000, waktu zamannya diserahkan ke anak, semua yang dia bangun seumur hidupnya habis setengah dalam satu hari. Kerajaan itu membelah jadi 2 di tangan Rehabeam, putra mahkotanya. Bapak ibu saudara, karunia menikmati itu termasuk di dalamnya tanggung jawab untuk kita mempersiapkan anak kita, mempersiapkan orang-orang di dalam dunia kerja kita, siapa yang nanti akan kita muridkan, yang jadi penerus kita. Bapak ibu saudara, karunia menikmati itu comes with a great responsibility, dengan tanggung jawab yang serius untuk kita mempersiapkan orang-orang yang lebih junior dari kita. 3 poin sini munculkan, sudah, Anda bisa silakan foto. Mari difoto, lalu kita selesai. Siapa diberkati oleh Tuhan Yesus? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.